Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syu'ara adalah surah ke-26 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 227 ayat, dan tergolong sebagai surah Makkiyah, karena sebagian besar ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah. Nama Asy-Syu'ara sendiri memiliki arti para penyair yang diambil dari penyebutan kata tersebut pada bagian akhir surah, tepatnya dalam ayat 224, yang membahas mengenai karakteristik para penyair pada masa jahiliyah. Surah ini menempati urutan yang penting di dalam susunan mushaf Al-Quran, terletak setelah surah Al-Furqan dan sebelum surah An-Naml, serta menjadi bagian dari kelompok surah-surah Makkiyah, yang syarat dengan penekanan terhadap prinsip akidah, keimanan yang lurus, serta pembuktian kebenaran risalah kenabian yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Pokok isi utama dari surah Asy-Syu'ara adalah penegasan mengenai kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kisah-kisah perjuangan para rasul terdahulu dalam menghadapi penolakan kaumnya. Surah ini menghibur hati Nabi Muhammad SAW yang bersedih atas sikap kaum musyrik Mekah yang tetap membangkang dan mendustakan risalah Islam. Di dalamnya ditegaskan bahwa penolakan terhadap dakwah kebenaran bukanlah hal yang baru, melainkan telah dialami oleh umat-umat terdahulu ketika menghadapi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui narasi sejarah yang kuat, surah ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman dan memberikan azab yang pedih kepada kaum yang ingkar dan melampaui batas. Aspek utama yang terkandung di dalam surah Asy-Syu'ara meliputi aspek akidah, sejarah kenabian, moralitas, serta peringatan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di alam semesta. Dari aspek akidah, surah ini secara konsisten menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala bentuk kemusyrikan serta penyembahan terhadap berhala yang tidak mampu memberikan manfaat maupun mudarat. Aspek sejarah kenabian mendominasi sebagian besar isi surah ini dengan menyajikan kisah terperinci mengenai perjuangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan kaumnya, serta kisah para nabi lainnya seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Syuaib alaihissalam. Setiap kisah tersebut diakhiri dengan pola ayat yang sama yang menekankan bahawa pada kisah tersebut terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakan manusia tetap saja tidak beriman. Di samping itu, surah ini juga memuat aspek moralitas dan sosial, termasuk peringatan agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati petunjuk para rasulnya tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Aspek penting berikutnya yang dibahas dalam surah Asy-Syu'ara adalah penegasan mengenai bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penciptaan alam semesta serta fenomena alam yang ada di bumi. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan pandangan manusia kepada keindahan dan keteraturan ciptaannya, seperti penciptaan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenisnya yang bermanfaat, serta pergantian malam dan siang. Berbagai ayat dalam surah ini juga secara khusus mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berargumentasi dengan kaumnya mengenai kebatilan menyembah berhala yang tidak dapat mendengar atau memberi pertolongan, seraya menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit, dan yang menghidupkan serta mematikan. Penekanan ini berfungsi untuk menggugah akal sehat manusia agar kembali kepada tauhid yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan uraian surah Asy-Syu'ara, surah ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam mengenai keteguhan dalam memegang prinsip keimanan di tengah gelombang penolakan dan permusuhan dari orang-orang yang ingkar. Melalui kisah-kisah agung para nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kemenangan akhir senantiasa berada di pihak kebenaran, meskipun para penentangnya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar di dunia. Oleh karena itu, risalah yang terkandung di dalamnya tetap relevan sepanjang masa sebagai pedoman bagi setiap muslim untuk senantiasa bersabar, bertawakal, dan mendasarkan seluruh langkah kehidupan hanya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Bagian penutup dari surah Asy-Syu'ara memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam menghadapi penolakan kaumnya, memperingatkan orang-orang musyrik akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta meluruskan pandangan yang keliru mengenai kedudukan para penyair dan Al-Quran itu sendiri. Pada ayat-ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu yang dibawa oleh setan, melainkan dibawa turun oleh Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril Apiras ke dalam hati Nabi Muhammad SAW agar beliau menjadi salah seorang dari pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surah ini juga dengan tegas membedakan antara Al-Quran dengan ucapan para penyair yang kerap kali dikuasai oleh khayalan, mengikuti hawa nafsu, dan mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat, kecuali para penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membela diri setelah dizolimi. Dengan penjelasan tersebut, surah Asy-Syu'ara ditutup dengan pengingat bahwa orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali dan menerima balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Demikianlah uraian yang dapat disampaikan mengenai surah Asy-Syu'ara, di mana pembahasan di atas tentu saja tidak seluas dan sedalam makna yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit mutiara hikmah dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Semoga sekelumit pemaparan ini mampu menerangi hati, melapangkan dada, serta mendekatkan diri kita kepada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.